Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali anak ibu sekalian. Pada pertemuan ke-11 ini, anak ibu mudah-mudahan berada di dalam keadaan sehat walafiat, dan ibu berharap apa yang ibu sampaikan ini anak ibu bisa mengerti, ya. Nah, sekarang kelanjutan dari pertemuan kita ini adalah mengenai fungsi kuadrat. Nah, sekarang kita melihat lagi menggambar grafik fungsi. Nah, pada pertemuan ke-11 ini menggambar grafik fungsi. Menggambar grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c menggunakan sifat grafik. Untuk membentuk grafik fungsi y sama dengan fx, jadi y sama dengan fx, y ini pada sumbu y ya, pada sumbu koordinat y, dengan fx persamaannya ax kuadrat tambah bx tambah c, a-nya tidak sama dengan 0, dapat dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan titik potong garis fungsi dengan sumbu x, yaitu titiknya itu x, 0. Dalam hal ini berarti y sama dengan 0. Sehingga persamaan kita menjadi ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Jadi kalau terhadap sumbu x, y-nya 0. Berikutnya untuk yang kedua, menentukan titik potong grafik fungsi dengan sumbu y, titik koordinatnya lagi 0, y. Dalam hal ini berarti x-nya diganti dengan 0. Sekarang untuk menentukan persamaan fungsi, persamaan sumbu simetri dengan menggunakan rumus min b per 2a. Nah, sekarang untuk yang keempat, menentukan nilai maksimum minimum untuk koordinat titik balik diganti dengan min b per 2a. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Nah, contoh soal kita adalah menggambar grafik fungsi y sama dengan fx, ya. Y sama dengan fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 4x kurang 6. X-nya elemen real. Nah, sekarang yang pertama, untuk fx sama dengan 2x tambah 4x kurang 6, kita lihat yang pertama kita melihatnya itu titik potong grafik garis dengan sumbu x, berarti titik koordinat kita nanti x, 0, berarti y-nya sama dengan 0. Nah, kalau begitu kita ganti y-nya tadi dengan fx-nya ganti dengan y, berarti y sama dengan 2x kuadrat ditambah 4 kurang 6 sama dengan 0. Sekarang untuk 2x kuadrat, y-nya ini kita ganti dengan 0 lagi. Jadi kita pindahkan ke sini, Bu pindahin ke sini ya. Berarti 2x kuadrat ditambah 4x kurang 6 sama dengan 0. Nah, sekarang ini kita lakukan dengan cara memfaktor. Untuk memfaktorkannya berarti ini kita faktorkan yang pertama, berarti 2x kali x. Ini kita faktor yang kedua, berarti min 2 kali 3. Ya. Nah, sekarang dari mana, kenapa dia dapat 4? Bagaimana dia bisa menjadi 4? Nah, sekarang kita faktorkan ini karena dia bentuknya faktor, berarti ini ya. Nah, sekarang kita ambil 2x kali x. Di sini 2x, di sini x-nya. Berikutnya min 2 kali 3, di sini min 2-nya, di sini positif 3-nya. Ya. Nah, kenapa dia dapat 4x? Nah, ini kita kali dia, yang dalam kali dalam, min 2x, yang luar kali luar, 2x kali 3, 6x. Ini kita jumlahkan. Ya, ini kita jumlahkan. Kalau ini kita jumlahkan, berarti dapatnya adalah positif 4x. Nah, kalau dia positif 4x, hasilnya positif 4x, ini positif 4x dia. Ya. Nah, Ibu ulang kembali. Faktor pertama ini 2x kuadrat berarti 2x kali x. Faktor kedua min 6 ini menjadi min 2 kali 3. Sekarang kita lihat. Untuk menentukan faktornya kita ambil ya kurung ini 2 kali karena dia perkalian 2x kali x. Ya, 2x kali x. Kemudian di sini min 2 kali 3, min 2 tambah 3. Ya. Sekarang kenapa dia dapat 4x? Berarti min 2x dikali dia min 2x. Ini luar kali luar, positif 6x.
kita jumlahkan menjadi 4X. Nah, sekarang karena dia menjadi 4X, Ibu buka. Ini 2X kurang 2 sama dengan 0. Ini dia. Berarti 2X sama dengan 2, X sama dengan 2 per 2, 1. Berikutnya untuk X tambah 3, ini untuk X tambah 3 sama dengan 0, berarti X2-nya sama dengan min 3. Maka titik koordinat kita didapat lagi adalah ini X-nya 1, Y-nya 0, berarti titik koordinat kita 1,0. Yang kedua karena X-nya min 3, Y-nya 0, berarti min 3,0. Berikutnya, kalau dia terhadap sumbu X itu, sekarang kita lihat lagi terhadap sumbu Y. Titik potong grafik fungsi Y yaitu 0, Y, berarti X-nya 0. Ingat ya, ganti X dengan 0. Dari persamaan kita Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 4 kurang 6. Ganti X-nya dengan 0, berarti Y, X kuadrat 0 kuadrat. Ini 4X, berarti 4 kali 0. 2 kali 0, 0, 4 kali 0, 0, kurang 6. Berarti Y-nya sama dengan min 6. Kalau seperti itu, maka titik potong kita dapatkan 0, min 6. Nah, sekarang yang berikutnya, itu sumbu simetri. Ya. Untuk sumbu simetri grafik, kita ambil dari Fx 2 sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x kurang 6. Berarti A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 4 ya. Ini C-nya sama dengan min 6. Nah, sedangkan persamaan kita tadi adalah min B per 2A. Ganti B-nya dengan 4, berarti min 4. Ganti A-nya dengan 2, berarti 2 kali 2. Ini dia. Berarti dia min 4, 2 kali 2, 4. Min 4 bagi 4 dapat min 1. Nah, ini dia sumbu simetrinya terletak di min 1 nanti. Nah, berikutnya, kalau seperti itu kita melihat nilai minimum fungsi. Nah, nilai minimum fungsi lagi. Di nilai minimum fungsi berarti F sama dengan F min 1. Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x kurang 6. Berarti F min 1 sama dengan 2 kali min 1 kuadrat tambah 4 kali min 1 kurang 6. Jadi ini 2 kali min 1 kuadrat 1, 2 kali 1, 4 kali min 1, min 4 ini tetap. Berarti ini hasilnya adalah min 8. Ini kita ambil adalah Y-nya sama dengan Y-nya tadi sama dengan F min 1 sama dengan min 8. Berarti titik nilai minimum fungsinya min 8 itu akan sama dengan titik balik. Titik baliknya berarti min 1, min 8 ya. Nah, sekarang untuk grafiknya, grafik fungsi kita terbuka ke atas. Kenapa dia terbuka ke atas? Karena nilai A-nya 2 positif dia ya, karena nilai A ini nilai A-nya 2 positif, berarti A-nya besar dari 0, terbuka ke atas. Nah, inilah grafiknya. Ini grafik kita ya, ini grafik kita. Nah, ini persamaannya Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x kurang 6. Karena A-nya besar dari 0, dia terbuka ke atas. Yang pertama, tadi titik kita dapatkan di sini tadi adalah min 1,0, ini min 1,0, 1,0. Berikutnya titik kedua kita adalah min 3,0, ini dia. Kemudian sumbu simetri kita ya, ini min 1, X-nya sama dengan min 1, ini dia sumbu simetrinya ya. Kemudian titik baliknya ini min 8, min 1, min 8. Ini dia di bawah ya. Ini min 1, ini min 8 dia ke sini. Ini min 8. Jadi min 1, min 8. Nah, sekarang untuk sumbu Y tadi titik koordinat kita adalah 0, min 6. Nah, kita ambil 0, min 6. Berarti dia 0 pada X, min 6 pada Y, ini dia. Nah, inilah grafik fungsi kita untuk soal nomor 1. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk soal nomor 2 ya, beda lagi. Kita sekarang dikasihnya grafik. Ini grafiknya untuk soal nomor 2. Ini persamaan grafik itu Y sama dengan X kuadrat dikurang 16. Ini titik B, Q, 9, ini titik A, 3, P. Nah, sekarang pertanyaannya, tentukanlah pembuat 0 fungsi dari persamaan ini ya.
dari persamaan ini, fx sama dengan x kuadrat kurang 16. Yang kedua, nilai minimum fungsi. Yang ketiga, koordinat titik balik minimum. Yang keempat, nilai P jika A-nya 3, P terletak pada grafik. Kemudian nilai Q di mana B titik koordinatnya Q, 9 terletak pada grafik. Nah, sekarang kita melihat untuk pembuat 0 ya. Untuk pembuat nolnya berarti anggota daerah asalnya adalah X menghasilkan Y. Kalau fx-nya sama dengan 0, maka fx itu sama dengan Y, sama dengan X kuadrat dikurang 16. Nah, di sini 16 ini Ibu rubah dia menjadi X kuadrat, ini 16 itu adalah 4X kuadrat. Berarti ini untuk pelajaran kelas 2 kemarin, kamu sudah belajar A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Sekarang A-nya adalah X, ini dia. A-nya adalah X, B-nya adalah 4, ini B-nya 4 ya. Berarti A tambah B, berarti 4 X tambah 4. Kemudian A kurang B, berarti A-nya X, B-nya 4, berarti X kurang 4 lagi. Sekarang untuk pertama, X1-nya X tambah 4 sama dengan 0, berarti X1 sama dengan min 4. Untuk berikutnya, X kurang 4 sama dengan 0, berarti X2-nya positif 4. Nah, berarti untuk titik kita, untuk pembuat 0, fungsi tersebut adalah min 4 dan 4. Sekarang, kita lihat lagi. Nilai minimum fungsi F0. Titik puncak nilai minimum terletak pada sumbu Y. Kenapa terletak pada sumbu Y? Nah, coba perhatikan gambarnya. Perhatikan gambarnya. Kenapa terletak pada sumbu Y? Karena dari 0 ke min 4 ada 4 satuan. Dari 0 ke 4 ada 4 satuan. Berarti sumbu simetri kita ini. Ya, sumbu simetri kita X sama dengan 0. Ini dia. Makanya dia terletak pada sumbu Y. Nah, sekarang kita lihat titiknya menjadi 0, min 16. Ya. Nah, ini dia 0 pada X, min 16 pada Y. Ini titiknya. Jadi dia mutar mulai dari sini, mutar ke bawah, ini titik puncaknya ya. Balik lagi ke atas. Sekarang kita akan mencari yang pertama 3, P. Titik A ini 3, P. Sekarang kita lihat titik A 3, P berarti X-nya ganti dengan 3, Y-nya ganti dengan P. Berarti dari persamaan kita Y sama dengan X kuadrat kurang 16. X-nya ganti dengan 3, 3 kuadrat kurang 16. 3 kuadrat 9 kurang 16 dapatnya min 7. Ya, berarti nilai P-nya sama dengan min 7. Berarti titik A kita 3, min 7. Ya, ini titik A-nya. Nah, untuk titik Q, titik B kita Q, 9, berarti X sama dengan Q, Y sama dengan 9. Maka di sini Y sama dengan X kuadrat kurang 14, berarti Y sama dengan Q kuadrat, X-nya ganti dengan Q, kurang 16. Berarti Y-nya kita ganti dengan 9. Y-nya sama dengan 9, ganti 9 sama dengan Q kuadrat kurang 16. Nah, sekarang untuk Q saja, Q kuadrat sama dengan ini 9, 16-nya dibawa ke sini menjadi positif 16. Berarti 9 tambah 16 menjadi 25. Ini lagi. Q kuadrat sama dengan 25, berarti Q saja sama dengan plus minus akar 25. Q1 positif 5, Q2 negatif 5. Nah, pada grafik titik B, Q, 9 terletak di sebelah kiri sumbu Y, maka nilai Q-nya kecil dari 0 ya, karena dia terletak di sini. Nah, ini Q-nya kiri dari 0, di kiri dari sumbu Y, berarti yang kita ambil adalah negatif, tidak positif ya. Itu sebabnya kita ambil, berarti ini kalau kita bawa ke bawah, ini dia ya, berarti kita mengambil titiknya tadi adalah Q-nya kecil dari 0, negatif. Dengan demikian Q yang memenuhi syarat adalah min 5. Jadi Q yang memenuhi syaratnya min 5. Ini di sini min 5. Berarti ini titiknya nanti
min 5,9. Ini titik A-nya adalah karena di sini dia kita ambil ya. Ini 16 berarti ini nantinya adalah min 7. Berarti ini 3, min 7. Itulah gambar kita ya. Inilah gambar kita pada soal yang kedua. Nah, untuk lebih pahamnya anak ibu, silakan anak ibu putar-putar kembali, lihat kembali, ibu akhiri. Belum lagi ya, lupa ibu. Nah, untuk lebih mantapnya anak ibu akan kasih latihan. Latihan hanya 2 soal saja. Sekarang untuk latihan atau PR yang ke-8 ada 2 soal. Ini yang barusan kita pelajari. Kalau tadi dia A-nya besar dari 0, sekarang A-nya kecil dari 0 ya. Ini A-nya min 1 berarti dia menghadap ke bawah. Pertanyaannya sama. Nah, ya pertanyaannya sama. Itu nomor 1. Nah, untuk nomor 2-nya ini menggambar grafik. Titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya 0, titik potong terhadap sumbu Y, X-nya 0. Persamaan sumbu simetri grafiknya ingat ya. Kemudian nilai fungsi dan titik balik atau minimum. Nah, sekarang mudah-mudahan anak ibu bisa mengerti. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.